Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rakianaya Rajaya Negara dengan NIM 2251 Dan di sini saya akan menjelaskan tentang proposal skripsi saya dari mata kuliah Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah. Dan di sini ada overview-nya, yaitu ada pendahuluan, lalu ada landasan kepustakaannya, dan juga ada metodologi penelitiannya. Nah, yang pertama kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu, di mana di sini ada latar belakang yang saya sertakan. Jadi pada intinya pendidikan di era digital ini memerlukan keterampilan teknis ya, seperti pemrograman. Nah, namun banyak siswa itu yang kesulitan memahami coding dikarenakan sulit dan juga banyaknya materi yang susah. Nah, jadi coding bootcamps ini menjadi solusi yang efektif untuk menawarkan solusi dengan pelatihan intensif serta berbasis proyek yang relevan dengan industri. Nah, oleh karena itu, saya sebagai penulis merasa tertarik nih untuk melakukan penelitian kuantitatif dengan judulnya yaitu evaluasi dampak dan efektivitas coding bootcamp dalam meningkatkan kesiapan kerja siswa di SMK Telkom Malang, yaitu studi komparatifnya terhadap kesiapan karya. Nah, di sini ada rumusan masalahnya, yaitu apakah tingkat kesiapan kerja siswa yang mengikuti coding bootcamp lebih baik dibandingkan siswa yang tidak mengikuti. Lalu, apakah ada perbedaannya eh, antara kesiapan kerja berdasarkan tingkat partisipasi coding bootcamp-nya, lalu apakah ada interaksi antara keikutsertaan dalam coding bootcamp dan faktor lain atau kayak motivasi minat teknologinya. Di sini ada tujuan penelitiannya, di mana yang pertama itu ada menilai apakah coding bootcamp ini meningkatkan kesiapan kerja siswa. Lalu yang kedua ada menganalisis perbedaan kesiapan kerja berdasarkan tingkat partisipasi. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi interaksi antara partisipasi dan faktor lain terhadap kesiapan kerja. Dan di sini ada manfaat penelitiannya, yaitu memberikan wawasan ya tentang dampak coding bootcamp ini kepada kesiapan kerja siswa, terutama siswa di SMK Telkom Malang. Lalu menjadi evaluasi juga bagi sekolah untuk meningkatkan integrasi program ke kurikulumnya, serta memberikan informasi bagi industri atau perusahaan terkait kesiapan lulusan SMK di bidang teknologi. Nah, di sini ada batasan masalahnya, di mana di sini batasan masalahnya itu penelitian ini hanya melibatkan siswa SMK Telkom Malang yang mengikuti coding bootcamps dan membatasi periode waktu pelatihan. Lalu juga ada fokus pada kesiapan kerja siswa dalam keterampilan teknis, bukan faktor non-teknisnya, dan juga ada pengukuran partisipasi berdasarkan tingkat keterlibatan dalam pelatihan. Nah, di sini ada sistematika pembahasannya, yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluannya, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, sampai sistematika pembahasan. Lalu yang kedua ada bab 2, yaitu ada tinjauan pustakanya, yang berisi teori terkait coding bootcamps dan kesiapan kerjanya. Lalu yang ketiga ada bab 3 metodologi, yaitu berisi jenis penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, dan juga analisis datanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu landasan kepustakaan. Nah, jadi teori terkait coding bootcamps. Nah, ini yang saya taruh di sini merupakan teori akuisisi keterampilan, teori pembelajaran kolaboratif, serta teori kesiapan kerja, di mana teori-teori ini sangat relevan ya dalam menggambarkan bagaimana bootcamp ini dapat membantu siswa, terutama siswa SMK, dalam mengembangkan keterampilan praktis dan soft skills yang dibutuhkan di dunia kerja. Jadi, coding bootcamp ini tidak hanya untuk keterampilan hard skill saja, tapi juga soft skill, karena ini kan juga memerlukan eh, apa ya kayak keterampilan si anak tersebut seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada kesiapan kerja nih siswa SMK. Yaitu di sini saya menyebutkan pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif yang sangat sesuai dengan pendekatan modern dalam pendidikan, terutama itu dalam konteks persiapan siswa untuk terjun ke dunia industri yang dinamis. Nah, lalu data dan statistik yang mendalami efektivitas bootcamp dalam meningkatkan keterampilan teknis dan soft skills juga sangat berguna untuk mendukung argumen saya di sini. Nah, selanjutnya penekanan pada pentingnya keterampilan teknis, pengalaman praktis, dan juga umpan balik
Langsung dari instruktur menunjukkan bagaimana bootcamps ini dapat mempercepat proses pembelajaran dan mempersiapkan peserta untuk bekerja di industri TI. Oke, sekarang kita next. Nah, di sini ada yang namanya persepsi industri dari lulusan bootcamp. Nah, sebentar. Nah, persepsi industri terhadap lulusan bootcamp, di mana persepsi industri di sini terhadap lulusan bootcamp umumnya positif ya, dikarenakan banyak perusahaan masih meragukan nih kemampuan teoritis lulusan SMK tradisional dibandingkan dengan lulusan SMK dengan coding bootcamp. Jadi ini juga terbukti di mana di sini ada data ya bahwa banyak perusahaan yang benar-benar mencari pekerja IT yang memang sudah bisa gitu, sudah expert juga dibandingkan dengan next generation IT yang hanya belajar saja gitu. Nah, jadi dalam era digital saat ini kebutuhan akan tenaga kerja terampil di bidang teknologi informasi atau TI terus meningkat. Namun terdapat kesenjangan ya yang signifikan antara keterampilan yang dimiliki lulusan dan yang dibutuhkan oleh industri. Nah, jadi ini juga menjadi masalah di banyak perusahaan. Teori kesenjangan keterampilan skills gap mengungkapkan bahwa lulusan seringkali kurang siap nih secara praktis untuk bekerja di lingkungan yang dinamis, terutama di sektor TI. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka berpikir yang saya buat sendiri, yaitu yang pertama di sini ada coding bootcamp, di mana di sini ada keterampilan teknis. Jadi coding bootcamp ini menghasilkan keterampilan teknis dan juga soft skill. Nah, dari soft skill ini dikembangkan lagi menjadi pembelajaran kolaboratif dan juga dari keterampilan teknis ada pembelajaran berbasis masalah. Lalu juga ada pembelajaran adaptif yang terdapat di keterampilan teknis. Nah, jadi kalau pembelajaran kolaboratif itu ada di soft skill. Nah, makanya kenapa tadi coding bootcamp ini sangat bagus ya karena juga mengasah soft skill di mana ini juga bisa bekerja bersama tim yang tentunya dapat meningkatkan soft skill. Nah, lalu dari kedua keterampilan teknis dan soft skill ini menghasilkan kesiapan kerja dan itulah yang menjadi pengaruh bootcamp terhadap kesiapan kerja yang lebih kesiapan kerjanya itu jadi lebih siap ya ke dunia industri. Nah, lalu gambaran yang sangat jelas ini tentang hubungan antara coding bootcamp dan kesiapan kerja, serta bagaimana sih program ini itu dapat menghasilkan output yang lebih baik ya dalam bentuk kesiapan kerja siswa yang siap menghadapi tantangan industri. Nah, hal ini dapat memperkaya studi saya ini dengan bukti yang kuat dan teori dan data yang ada. Nah, selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana di sini ada tempat subjek dan waktu penelitiannya. Nah, tentunya penelitian ini itu dilakukan di SMK Telkom Malang dengan subjek penelitian adalah siswa kelas 12 semester ganjil tahun pelajaran 2024-2025. Nah, penelitian ini dilakukan secara bertahap ya, dengan rincian pelaksanaannya sebagai berikut nih. Jadi yang pertama saya di sini ada tahap perencanaannya, lalu ada tahap pelaksanaannya, dan ada tahap penyelesaiannya. Nah, di tahap perencanaan ini, kegiatannya meliputi penyusunan proposal, penelitiannya, lalu pengajuan izin tentunya kepada dosen yang terkait, serta penyusunan instrumen dan perangkat penelitian. Nah, lalu tahap pelaksanaannya ini, saya sebagai peneliti melaksanakan kegiatan pengumpulan data melalui survei, eksperimen, dan wawancara kepada siswa pada bulan Oktober ya hingga November 2024. Nah, lalu tahap penyelesaiannya, tahap ini meliputi analisis data, interpretasi hasil penelitian, serta penyusunan laporan akhir. Oke, selanjutnya ada jenis penelitian. Di sini saya menggunakan penelitian eksperimen semu atau quasi experimental design, di mana dalam penelitian ini eksperimen dilakukan ya dengan memberikan perlakuan tertentu pada kelompok eksperimen, yaitu pengenalan metode belajar menggunakan coding bootcamp sebagai strategi pembelajaran tambahan. Sementara kelompok kontrol itu diberikan pembelajaran dengan metode konvensional tanpa coding bootcamp. Nah, tujuan penelitian eksperimen semu ini untuk memperkirakan efek coding bootcamp ya terhadap kesiapan kerja siswa dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengontrol sepenuhnya semua variabel yang relevan, kecuali variabel yang diteliti. Seperti itu.
Oke, next. Di sini ada populasi sampel dan juga teknik sampling. Nah, populasi penelitian ini kan seluruh siswa kelas 12 ya, tadi di SMK Telkom Malang. Dan teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan metode stratified cluster random sampling. Lalu tahap pengambilan sampel ini dilakukan sebagai berikut nih. Populasi siswa dikelompokkan berdasarkan rata-rata hasil nilai ujian akhirnya. Lalu yang kedua, dari masing-masing kelompok ini dipilih secara acak ya, dua kelas, satu kelas sebagai kelompok eksperimennya. Lalu yang ketiga, dengan metode ini diperoleh 3 kelas eksperimen yang menggunakan metode coding bootcamp. Nah, lalu selanjutnya ada ringkasan metode sampling, di mana di sini ada populasinya, teknik samplingnya, kelompok eksperimennya, dan juga ada kelompok kontrolnya, yaitu siswa yang mengikuti metode pembelajaran yang konvensional. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Jadi ada 3 metodenya, yaitu ada metode angket, metode tes, dan juga metode dokumentasi. Kalau metode angket ini bertujuan untuk mengumpulkan data ya mengenai keikutsertaan siswa dalam program coding bootcamp. Lalu kalau tes ini digunakan untuk mengukur hasil belajar teknis siswa dalam bidang yang relevan. Lalu kalau dokumentasi, metode ini digunakan untuk mengumpulkan data awal siswa, seperti nilai akademiknya dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ada uji validitas T independen, di mana ini digunakan ya untuk analisis data yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu siswa yang mengikuti coding bootcamps dan siswa yang tidak. Jadi ini kayak membandingkan rata-rata kesiapan kerja kedua kelompok. Nah, ini merupakan rumus yang sudah saya buat. Lalu selanjutnya ada uji validitas regresi linear, di mana di sini regresi linearnya ini untuk melihat pengaruh langsung coding bootcamps nih terhadap kesiapan kerja. Lalu selanjutnya ada uji validitas dari ANOVA faktorial 2 kali 2, di mana ini untuk membuktikan keefektivitasan siswa yang mengikuti coding bootcamp dibandingkan dengan yang tidak nih, berdasarkan metode pembelajaran dan tingkat motivasi belajarnya. Nah, di sini ada dari total variansinya sampai F hitungannya dan rata-rata kuadratnya untuk membuktikan keefektivitasan siswa yang mengikuti coding bootcamp. Nah, selanjutnya ada uji validitas Chi-square, di mana di sini diklasifikasikan ya untuk kesiapan kerja yang diklasifikasikan menjadi siap dan tidak siapnya. Seperti ini rumusnya. Lalu selanjutnya ada uji validitas regresi linear lagi, tapi di sini bagian rumus Cohens-D. Nah, rumus Cohens-D ini untuk mengukur efek coding bootcamp terhadap kesiapan kerja. Nah, lalu uji reliabilitasnya itu sendiri untuk memastikan reliabilitas dalam penelitian itu digunakan koefisien ya alpha Cronbach dengan nilai lebih dari 0,7 untuk konsistensi angket, lalu uji item total correlation dan daya pembeda soal juga penting, seperti itu. Dan juga yang lain sebagainya menunjukkan pengaruh yang juga signifikan. Jadi pendekatan ini menjaga reliabilitas dan validitas hasil penelitian. Nah, ini merupakan referensinya, di mana yang pertama itu ada dari Pak Aryo ya, yaitu pengaruh bootcamp online terhadap kesiapan kerja mahasiswa dan juga ada referensi lainnya. Nah, mungkin sekian dari saya untuk penjelasan mengenai proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.